Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Amrul Khotob, NPM 1901 011162. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat, yaitu ujian tengah semester, mata kuliah Al-Quran Hadis, dan pembelajarannya. Langsung saja, bagaimana sih konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Pendidikan 4.0 adalah istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber, baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Kemudian ini adalah lompatan dari pendidikan 3.0. Pendidikan 4.0 yaitu merupakan fenomena yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan mesin diselerasikan. Nah, seperti itu. Diselaraskan untuk memperoleh solusi, memecahkan berbagai masalah tentunya yang dihadapi, serta menentukan berbagai kemungkinan inovasi baru yang dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan manusia modern. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan serta keunikan kognitif individu para siswa. Di dalam garis besar atau konsepnya, yang pertama ada asesmen kompetensi minimum, di mana asesmen kompetensi minimum ini dijelaskan bahwasannya konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya, yaitu adalah siswa itu diharapkan mampu untuk menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokus yang dituju adalah bagaimana sih siswa mampu berpikir secara kritis, kemudian dia mampu menggunakan kemampuan kognitifnya. Di dalam bidang literasi, misalnya dalam konsep asesmen kompetensi ini, siswa itu diharapkan bisa berpikir secara logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, kemudian khususnya matematika. Kemudian ada lagi survei karakter. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah itu akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain itu, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah, itu perluasan penilaian hasil belajar merupakan satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar.
adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya itu hanya dari nilai ujian nasional. Kemudian menjadi penugasan dan portofolio, kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Nah, kemudian ada lagi pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia ini tentunya. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Apa sih 3T itu? Daerah 3T itu maksudnya adalah daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang merupakan daerah yang paling luar dari wilayah Indonesia. Kemudian, apa sih rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Menurut saya, rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang saya miliki dalam menyambut atau untuk menyambut era pendidikan 4.0 ini tentunya rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya untuk menyambut era pendidikan 4.0 itu dengan cara mengembangkan salah satu inovasi pembelajaran blended learning. Apa sih blended learning itu? Yaitu merupakan pembelajaran yang secara online atau daring. Dia memanfaatkan berbagai media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Pembelajaran blended learning ini seharusnya memudahkan peserta didik dan pendidik dalam menjalankan proses pendidikan serta menjadikan peserta didik dan pendidik bekerja sama guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama-sama saling menguntungkan lah intinya. Kemudian bagaimana sih strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini? Menurut saya strategi pembelajaran untuk menghadapi tantangan di era 4.0 ini yaitu untuk mempersiapkannya itu pun bukanlah hal yang sangat mudah untuk seorang guru. Seorang guru pun memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Di dalam strategi yang akan saya gunakan untuk ataupun digunakan oleh para guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, yang pertama adanya membantu siswa dalam hal belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center, yaitu guru itu sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran,
Kemudian siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, serta dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang belum ataupun yang memperoleh nilai yang baik, mendapatkan apresiasi dari guru. Namun yang itu tadi, yang belum mendapatkan nilai baik, belum ada tindakan khusus atau remedial dari guru. Kemudian untuk pilar pendidikan itu ada 4 menurut UNESCO. Yang pertama yaitu ada learning to do. Maksudnya adalah siswa itu diharapkan untuk memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui saja. Kemudian yang kedua ada learning to know, yaitu siswa itu diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang didapatkan, yang diperoleh dengan itu tadi, praktek contohnya. Kemudian yang 3 ada learning to be. Maksudnya setiap manusia itu diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang yang lain. Siswa itu diharapkan mampu menjadi diri sendiri. Yang terakhir itu ada learning to live together. Maksudnya yang diharapkan di sini hasil dari pembelajarannya, yaitu siswa itu mampu hidup bersama dengan orang lain, kemudian mampu menempatkan dirinya saling menghormati dan menghargai. Untuk membangun 4 pilar pendidikan tersebut, guru harus meningkatkan kualitasnya dengan memperkaya pengetahuan tentang metode pembelajaran yang tepat. Kemudian bagaimana sih pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan di era pendidikan 4.0 ini ya. Di era pendidikan 4.0 ini media pembelajaran dituntut untuk dapat menghadirkan suasana belajar yang sangat menyenangkan, kemudian efektif pula. Artinya bahwasanya guru itu ataupun dosen wajib mengembangkan media pembelajaran berbasis TI, yaitu teknologi informasi, yang menarik dan tepat sesuai fungsinya. Begitu juga halnya dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian apa sih pendapat Anda? Tentunya yang didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini. Menurut pendapat saya, evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajaran di masa pandemi ini, guru dibatasi dengan kemampuan dan keterampilan pemanfaatan teknologi yang dipilih dengan aplikasi atau fitur belajar daring, sehingga evaluasi itu dilakukan apa adanya dan tidak menerapkan prinsip-prinsip evaluasi secara umum. Bahkan adanya pembatalan proses penilaian. Kemudian hal sederhana yang diabaikan oleh guru dalam belajar daring ialah dalam proses evaluasi itu tidak diterapkannya prinsip evaluasi seperti objektif, adil, dan mendidik. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran selama pandemi COVID-19 yang dilaksanakan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan guru di era teknologi
dan belum mengarahkan pada output yang jelas. Nah, terlepas dari hal demikian, untuk aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik pun itu tidak efektif dilaksanakan. Itu hanya sebagai bentuk sebuah laporan pertanggungjawaban guru ke sekolah, siswa, dan orang tua tanpa memiliki arah. Terima kasih. Itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.